Awas di belakang. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan supaya kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Subscribe itu gratis, jadi pencet tombolnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi sama kalian Sobat Awas atau warga dusun Borangan. Jadi khusus pendengar channel Awas di belakang itu ada panggilan khusus, Sobat Awas atau warga dusun Borangan. Dan buat kalian yang baru bergabung, langsung aja jangan malu-malu subscribe channel ini. Karena apa? Subscribe itu gratis, dan dengan subscribe kalian mendukung channel ini supaya channel ini upload banyak cerita. Dan dengan kalian subscribe terus aktifin notifikasi loncengnya, kalian dapat cerita-cerita terupdate. Jadi langsung aja subscribe, oke? Ya, di episode kali ini di segmen bacain cerita misteri, akan gue bacain sebuah cerita yang judulnya Sendiri di Rumah. Nah, Sobat Awas ini pernah gak tuh sendiri di rumah? Dan apa cerita mistis yang pernah kalian alamin ketika sendiri? Gue bakal bacain cerita dari seseorang yang bernama Andre. Langsung aja gue bacain. Ini dia ceritanya. Halo semua, kenalin gue Andre. Kali ini gue bakal berbagi cerita pengalaman horor gue yang gue alami baru seminggu lalu, waktu gue terpaksa sendirian di rumah. Walaupun masih agak creepy, gak apa-apalah. Emang hobi gue juga cerita yang beginian. Maaf kalau gak terlalu panjang dan kesannya singkat. Jadi, minggu lalu itu gue harus istirahat di rumah. Gue demam, jadi gue gak bisa masuk kerja. Tapi syukurnya hasil swab gue itu negatif. Dan mungkin sakit gue itu cuman kecapean aja sama akibat gak ngejaga pola makan. Aslinya gue itu jarang banget sendiri di rumah. Tapi minggu lalu ibu gue lagi ada agenda rapat bulanan di kelurahan, dan itu tuh biasanya dari pagi sampai sore. Dan sementara ayah sama adik gue kerja. Rumah gue ini punya 2 lantai, 1 kamar di atas, 2 kamar di bawah. Kamar gue yang di atas itu. Waktu itu ibu nitip pesen, katanya jangan kemana-mana dan pastiin pagar rumah slotnya dikunci. Seharian itu gue cuman diem di depan TV, ke kamar kadang mainin HP, kadang tidur. Sekitar jam 10 pagi setelah gue bosen nonton TV, gak ada acara yang rame, gue ke kamar buat tidur. Ada sekitar setengah jam gue berusaha buat tidur, gue denger kunci pagar rumah sama pintu rumah tuh kebuka. Awalnya gue sangka itu ibu gue yang pulang cepet, tapi kok gak ada suara assalamualaikum. Biasanya kan begitu kalau ibu. Dan gak ada suara pintu itu nutup lagi. Gue ke bawah lah buat mastiin. Dan pas jalan di tangga, kan kalau dari tangga itu cahaya dari arah pintu masuk, kalau kebuka itu kan kelihatan ya, biasnya itu kelihatan. Tapi ini enggak, tetap gelap gitu. Gue ke bawah, dan bener aja pintunya posisinya ketutup. Gue kira awalnya gue itu cuman halu. Tapi pas lihat ke kamar ibu gue, ternyata ibu udah ada di sana dan lagi nyisir-nyisir rambutnya. Gue tegur, tumben mah pulangnya cepet. Biasanya juga kalau pulang pakai salam. Kata gue agak nyindir. Terus ibu gue jawab, iya, gitu doang. Ya udah, gue ke atas lagi buat tidur. Di kamar, pas gue buka HP, ada notif dari WA gue. Dre,
Mau nitip mama beliin buah-buahan gak? Mama bisa pulang cepat hari ini. Gue agak sedikit aneh tuh. Terus gue balas, mama bukannya udah di kamar. Chat gue yang itu cuman dibaca doang. Dan gak lama ibu nelpon gue. Ibu nanya, gue di mana? Gue jawab, gue di kamar. Terus gak pakai basa-basi, ibu gue langsung bilang, dan ini yang bikin gue merinding, kunci pintu kamar kamu, jangan keluar sampai mama pulang. Loh, kenapa emangnya mah? Gue heran kan. Ibu gue jawab, yang dilihat kamu di kamar mama itu bukan mama. Dia bukan manusia. Seketika itu juga bulu kuduk gue merinding banget. Buru-buru gue kunci pintu kamar, abis itu tutup telepon, terus berusaha bodo amat dan cepet-cepet tidur. Gak tahu kenapa, sejak itu pikiran gue kayak keganggu gitu. Pikiran gue malah terus ngebayangin siapa yang tadi gue lihat di kamar. Emang sih, wajahnya itu agak ketutup sama rambut. Tapi pas tadi di bawah, gue ngerasa banget kalau itu ibu gue. Gue paksain mata buat merem. Tapi tiba-tiba gue denger ada langkah kaki yang naik tangga. Gue perhatiin, langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamar. Terus ada yang nyautin, Kakak. Suaranya datar banget. Suara itu suara ibu gue. Gue gak langsung buka pintu. Pertama yang gue lakuin, gue langsung ke pojok kamar biar agak jauh sama pintu. Terus gue telepon ibu gue dulu. Pas telepon, ternyata ibu gue ngangkat dan bilang sambil ngos-ngosan kalau gue harus tetap diem di kamar dan gak boleh buka pintu. Oke, gue iyain tetap diem di kamar dan gak buka pintu sampai gue denger pagar dan pintu rumah dibuka dan ditutup lagi. Terus habis itu ada suara salam. Di situ, gue langsung berani buka pintu kamar dan di depan kamar gue emang gak ada siapa-siapa. Berarti bener apa kata ibu gue. Tadi itu sosok yang nyerupain ibu gue. Dari lantai bawah, gue denger langkah kaki setengah lari yang hampirin gue di lantai atas. Sambil agak tergesa-gesa, ibu kayak khawatir gitu gue kenapa-kenapa. Gue tenangin dia sampai suasana agak reda. Gue coba cerita dan tanya ke ibu, siapa yang tadi gue lihat persis kayak ibu gue. Ibu bilang, dia juga gak tahu dia itu siapa. Cuman kemunculannya itu ada semenjak pohon jambu merah yang di depan rumah itu ditebang. Nah, sejak itu ibu gue juga sering ditampakin sama sosok-sosoknya. Kalau kata ibu sih, sosok aslinya itu pocong. Tapi sosok itu bisa berubah wujud nyerupain orang-orang rumah, kayak ayah, adek gue, bahkan gue katanya. Gak malam gak pagi, dia selalu muncul nampakin ke ibu. Ibu juga pernah ngelihat perwujudannya sebagai ayah di dapur pas ayah gue tugas keluar kota. Ngeri emang. Makanya sejak kejadiannya agak intens gitu, gue ngasih saran ke ibu buat sering-sering ngadain pengajian di rumah. Dan alhamdulillahnya berkat pengajian itu, gangguan dari sosok pocong itu gak muncul lagi. Emang sih hobi gue nyeritain yang beginian, tapi kalau harus berhadapan langsung, gue ogah banget. Sekian cerita dari gue. Maaf kalau singkat. Yaitu dia cerita dari Andre ketika dia sendiri di rumah. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, bisa kalian kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com atau langsung DM ke IG gue di @ai_vermadi. Bisa cerita tentang apapun, mau itu di rumah, di kantor, di pabrik, whatever. Terserah kalian bisa kirim langsung.
Dan gue ingetin sekali lagi buat kalian yang baru gabung dan belum subscribe, kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian dapat info terupdate, cerita terupdate dari channel Awas di Belakang. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.